Kalau saya jujur dengerin, mungkin karena harus berbicara dari sisi itu, dengar Farhad, dengar Buning, dengar bapak-bapak yang lain, pernikahan kok jadi mengerikan gitu loh. Kok jadi dipagari oleh dinding-dinding peraturan. Karena bagi saya pernikahan yang mulia itu pagarnya cuma cinta gitu loh. Jadi saya misalkan menikah sama beliau keluar negeri atau kalau aku nggak, karena aku cinta. Kalau beliau nanti macam-macam ya berarti sudah nggak mencintai aku nggak akan mempertahankan. Buat apa? Cinta nggak bisa dipaksa. Karena saya berprinsip bahwa menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Menikah adalah proses-proses hormonal di bawah saraf tak sadar. Kalau saya datang ke sini, saya ditanya kenapa saya datang ke sini, ya karena saya suka Pak Karni, karena saya akan bertemu dengan ini itu. Tapi kalau didedes kenapa, saya nggak bisa jawab. Dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia hanya digerakkan oleh 12% kesadaran, 78-nya saraf nggak sadar. Gimana kita akan menuntut kesetiaannya? Wong aku jatuh cinta padahal nggak tahu, tiba-tiba di lift, tiba-tiba jatuh cinta. Bisa begitu ya? Karena naluri, cinta itu kan alamiah, bukan kebudayaan. Dia nggak bisa direncanakan. Akhirnya yang saya melihat orang-orang, akhirnya sebetulnya cuma ngempet. Jadi kita nggak usah ngomong Pak ini tersandera sama itu, partai itu, Pak ini tersandera sama ini, nanti pra pengadilan. Nggak usah jauh-jauh, kita semua tersandera. Mau ngomong kayak Pak Arifin Ilham nggak berani, mau minta izin, nggak minta izin juga udah bosen. Gimana aja akibatnya? Kerjanya kalau dia jadi hakim, kerjanya nggak ada cinta, Pak. Saya ngebayangkan pekerjaan kepolisian itu kayak puisi juga bagi polisi. Pekerjaan kewartawanan adalah puisi juga bagi Pak Karni. Jadi mengerjakannya dengan cinta, dan itu kalau lagi dengan pasangan lagi. Makanya Khairil perempuan itu kan, Khairil Anwar pernah ngomong, ada banyak bahaya di dunia ini, diantaranya mencintai penyair. Jadi aku jatuh cinta, misalkan aku perempuan, aku jatuh cinta dengan Pak Argo. Sedemikian sehingga Pak Argo membuat puisi di kepolisian. Prestasi kayak bikin puisi semua. Pak Jokowi kayak bikin puisi. Jadi itu, nah padahal cinta nggak bisa dipaksa, Pak. Ada waktunya. Kalau kita mau jujur, 5 tahun pertama Pak suami istri itu, Pak. 5 tahun berikutnya ini jujur-jujuran, sorry. 5 tahun kedua udah kayak temen. 5 tahun berikutnya kalau nggak kayak bapaknya atau kayak ibunya udah gimana coba, Pak? Sementara peraturan gimana gitu kok banyak banget. Rahwana itu membangun Alengka karena cinta, Pak. Dia ditolak terus sama Dewi Cinta nih, karena ditolak terus dia bangun Alengka. Saya menagih pemimpin negeri ini, kenapa kok? Karena mungkin kekurangan cinta. Jadi flat kebangsaan ini. Tapi saya tetap menyanjung pernikahan karena menurut saya ini guyon aja. Menteri Dikti kedudukannya tidak lebih rendah dari Menteri Agama. Menteri Agama lebih tinggi. Karena ijazah itu nggak bisa dipakai untuk jaminan utang, Pak, tapi buku nikah bisa, Pak. Jadi itu saja. Jadi itu saja, Pak. Pak Karni mungkin ada. Jadi kalau mau jujur, semua orang bergerak atas dasar kecintaannya, dan dia menjadi presiden atau dia menjadi polisi ingin menunjukkan kepada kecintaannya, terserah cintanya itu adalah pada istrinya yang sekarang atau pada mantannya. Kok itu yang lebih jujur, Pak, bahwa demi bangsa dan negara itu oke lah untuk. Jadi Pak Karni mungkin sekarang kalau mau jujur menjadi begini ingin menunjukkan kepada seseorang dari masa lalu bahwa nih gua udah jadi wartawan. Siapa tahu
Kenapa kita kalah sama supir truk? Supir truk lebih jujur, kalau dia ditolak ditulis kutunggu jandamu, truknya tuh lewat terus di depan rumahnya, Pak. Kita kan enggak, kita bekerja demi negara. Enggak, saya termasuk orang yang membentuk Soekarno nasionalisme Soekarno, bukan Cokroaminoto. Pembentuk nasionalisme Soekarno adalah orang Belanda yang mengusir karena dia pacaran sama orang di Belanda dan dikatakan anjing. Sejak itu nasionalisme Soekarno bangkit. Cinta, Pak. Dasar Ya jadi ya Cokro nanti yang moles-moles yang Soekarno jadi wah anten ono ya, aku proklamasikan Indonesia ini. Ini jangan-jangan, ini bukan ini jangan-jangan ketika proklamasi gitu sebenarnya dia lagi mengingat ingat di tepi sungai di Surabaya ketika aku dikatakan anjing. Gagah jadi hidup, Pak. Cuman saya nggak banyak keberanian untuk minta izin kayak Pak Arifin Ilham itu, gimana ilmunya gitu.